pidana tersebut, pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum, ya. Dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal kasus Putra Siregar yang mengeroyok Nur Alamsyah bersama Rico Valentino. Tapi kabar terbaru, Putra Siregar hanya melerai perkelahian itu dan akhirnya Putra Siregar tapi tetap ditahan. Kini yang akan kita simak bagaimana sikap keluarga Nur Alamsyah ke Putra Siregar yang sudah jadi tersangka. Dan kita tahu bahwa Nur Alamsyah ini bukan orang sembarangan karena dia adalah putra dari ex-Wakapolri dan juga ex-Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, yakni Haji Syafarudin. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Hops ID. Sikap keluarga Nur Alamsyah ke Putra Siregar yang sudah jadi tersangka diungkap sahabat. Begini katanya. Adi Sky menjelaskan bagaimana hubungan sahabatnya Putra Siregar dengan keluarga Nur Alamsyah. Diketahui Putra Siregar dan Rico Valentino ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan terhadap Nur Alamsyah. Pengeroyokan itu terjadi di sebuah kafe pada awal Maret tahun ini dan baru tercium publik setelah Putra Siregar dan Rico Valentino resmi ditahan. Saat kejadian itu rupanya ada sejumlah publik figur yang terlibat. Salah satunya adalah Chandrika Cika. Chandrika Cika disebut-sebut sebagai perempuan yang menjadi pemicu pengeroyokan itu terjadi. Apakah ada kemungkinan Cika akan jadi tersangka? Polisi masih mendalami hal ini. Dan hubungan Putra Siregar dengan keluarga Nur Alamsyah ini diungkapkan oleh Adi Sky. Sebagai sahabat, Adi Sky memberikan dukungan penuh kepada Putra Siregar dan keluarganya. Adi berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Semoga kasus ini cepat selesai, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai secara kekeluargaan, dan semoga yang bersangkutan semua dalam masalah ini bisa cepat selesai, kata Adi Sky, dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi. Apalagi saat ini hubungan Putra Siregar dan keluarga Nur Alamsyah pun membaik, kata Adi. Kedua belah pihak sudah ada keinginan untuk bertemu menyelesaikan kasus ini dengan jalan damai. Bang Putra dan keluarga korban juga mulai mau ada itikat baik, mau pertemuan. Jadi doain saja semoga cepat selesai, tuturnya. Sementara kepada keluarga Putra Siregar dan Rico Valentino, aktor asal Bengkulu ini juga memberikan dukungan penuh agar mereka tetap tegar sampai permasalahan selesai. Aku sempat ketemu sama Kak Septi sama mamahnya Rico. Mamahnya Rico sempat nangis ke aku dan aku juga kuatin Kak Septi. Yang kuat ya, insya Allah ini semua cepat berlalu. Kita berdoa untuk Bang Putra dan keluarga yang lain, ujarnya.
Kasus pengeroyokan yang menjadikan Putra Siregar dan Valentino sebagai tersangka ini memang sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Menurut AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, ada 5 saksi yang akan diperiksa pihak kepolisian. Salah satunya adalah Chandrika Cika, tapi pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kasus Cika ke depannya. Kita sudah mengambil keterangan dan ada beberapa hal yang disampaikan pada saat dia berada di TKP. Sampai saat ini belum dapat kita pastikan, ungkap AKBP Ridwan Soplanit kemudian menceritakan kembali keterangan yang disampaikan Cika. Menurutnya Cika datang setelah Putra dan Riko sudah lebih dulu ada di kafe. Diceritakan bahwa pada saat kedua kelompok antara pelapor dan terlapor ada di kafe itu, sebelumnya si Cika itu belum datang. Ia membelakangi. Begitu sampai, Cika langsung menuju meja teman perempuannya yang dekat dengan Nur Alamsah. Tak lama kemudian perempuan yang viral karena joget Papi Culo ini langsung menangis sambil memeluk teman perempuannya itu. Dia langsung ke teman perempuannya yang pada saat itu mejanya berdekatan dengan meja korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang sebentar, kemudian berpelukan dan Cika sambil menangis. Melihat kejadian itu, Riko Valentino langsung memukul korban secara spontan karena sedang dalam keadaan mabuk. Dengan posisi seperti itu, Riko mendatangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Keterangan Cika bahwa pada saat itu Riko out control. Dari keterangan dia bahwa Riko saat itu mabuk. Pungkas AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Pidana tersebut pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum, ya. Dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya, ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut, sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA, dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan